Bayar pelaku. Kiki The Potters ungkap Nikita Mirzani adalah otak dari kasus pemukulan Mami Isa Zega. Screenshot dia. Waktu ini alamatnya di sini ada kan? Iya. Komentarnya Nikita Mirzani itu setelah habis pemukulan kan dilihat nggak apa-apa, gimana? Kecewa atau gimana? Kecewa memang. Siapanya? Nikita Mirzani. Hasilnya kan diharuskan cacat kan ya. Harusnya nambah lagi katanya. Jahat sekali ya. Jahat sekali. Luar biasa. Mantap. Yang saya dapat 20. 20 juta aja. Itu berapa orang yang diminta ya? Untuk berapa orang? Satu saya sendiri. Saya sendiri. Yang lain Saya sendiri itu karena saya melihat kan kita banyak. Aku pilih aja. Kamu ke saya sama saya aja. Aku pilih Arnold teman saya itu. Jadi Arnold pukul, saya yang videoin karena mereka bilang harus videoin. Jadi aku suruh Arnold, kamu pukul, aku videoin biar ini kita kan minta bukti. Kalau pukul harus ada videoin biar dia puas gitu. Makanya aku videoin. Bung, itu pembayarannya cash apa setelah cash? Kalau ke saya cash. Jadi total berapa itu? Oke, jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya? Agung-agungkan Nabi Muhammad itu yang jelas Nabi, baru ini manusia udah bikin ulah terus. Ada lonte hina Habib. Pusing. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kemungkinan kedua untuk kamu, manusia berinisial NM, kamu binasa, kamu cilaka, kamu dapat musibah besar, dan kemungkinan nauzubillah kamu terhalang hidayah selama-lamanya. Seperti Abu Jahal laknatullah alaih. Ya, manusia berinisial NM. Kamu udah nggak punya adab sama ulama. Kamu udah nggak punya adab sama ahlul bait, sama para habaib. Bayangkan saudaraku, bagaimana dengan Habib Rizik Syihab yang betul-betul mengalami kezaliman yang berlapis-lapis saat ini di Mekah. Dosa apa yang sedang ditanggung oleh pemerintah Republik Indonesia ini? Demi Allah, seandainya beliau tidak dikembalikan dengan aman, dengan nyaman, saya memastikan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu keturunan kandung Rasulullah, ulama, pejuang dan imam umat Islam di Indonesia. Maka yang terjadi adalah lebih buruk daripada kita bayangkan. Dengar dan simak kata-kata saya ini. Pulangkan beliau dengan selamat, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rangkul para ulama. Jangan lagi jadikan ulama sebagai target. Bayar pelaku. Kiki The Potters ungkap Nikita Mirzani adalah otak dari kasus pemukulan Mami Isa Zega. Daging ulama sungguh beracun. Efek menghina Habib Rizik. Begini nasib Nikita Mirzani. Di tengah panasnya perseteruan di antara Nikita Mirzani, Ustadz Mahir At-Taulibi dan Habib Rizik, nama Kiki The Potters
mendadak ikut ramai diperbincangkan. Bukan tanpa alasan, pria yang pernah berpacaran dengan Nikita Mirzani ini juga tidak terima dan ikut menghina. Tak ingin Nikita Mirzani lepas begitu saja, Kiki The Potters bahkan mengaku punya bukti yang akan disebarkannya hari Senin 16 November 2020 ini. Namun ternyata hal itu berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dialami Isa Zega beberapa waktu lalu. Seperti yang kita tahu, transgender yang diberi julukan Mami Online ini sebelumnya sempat dipukuli beberapa orang tidak dikenal hingga mengakibatkan luka cukup serius di wajahnya. Kiki pun mendadak mengklaim kalau Nikita adalah otak di balik kasus penganiayaan ini. Fakta itulah yang disampaikan lewat postingan terbaru di Instagram. Pengunggah video pengakuan saksi dan pelaku, Kiki The Potters, menyebutkan kalau Nikita Mirzani telah membayar pelaku untuk memukul Isa Zega. Barang bukti sudah lengkap, saksi dan pelaku sudah mengakui langsung ada yang menyuruh pelaku memukul Zega. Real otaknya adalah Nikita dan pelaku dibayar. Segera usut tuntas kasus ini dan tangkap otak pelakunya. Jahat sekali perempuan itu, tulisnya. Sebelumnya, Kiki juga sempat membongkar luka lamanya saat masih berhubungan dengan sang mantan. Ia menyebutkan bahwa Nikita dulu mengejarnya bahkan sampai menghubungi ibunya. Kalau masih bandel, kalau masih belum bisa jadi baik, ya janganlah begitu dengan ulama dan orang tua. Jujur ya netizen, waktu dulu tuh anak ngejar-ngejar saya, terus saya tolak. Dia cari nomor HP ibu kandung saya, ibu saya diteror bahkan dicaci maki lewat SMS dengan kata-kata kotor, akunya. Ya, inilah balasan dari akibat efek menghina Habib Rizik Syihab yang merupakan ulama besar dan imam besar umat Islam Indonesia. Ketahuilah bahwa daging ulama itu beracun. Jangan macam-macam sama ulama. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang menjawabnya. Menembus Batas Indonesia. Dulu begitu, ada seorang alim besar tuh di Bosnia dulu, daerah-daerah Balkan lah pokoknya itu. Wah, itu jangan main-main lah kalau sama ulama-ulama yang tawadhu, yang udah levelnya itu sudah tinggi, sudah baik gitu kan, yang ikhlas, yang macam-macam. Itu ada anak-anak muda pengen bermain-main, kurang lebih 3-4 orang. Ya, ngerjain ulama. Apa yang dikerjakan? Dia bawa kemudian keranda jenazah. Temannya suruh tidur di situ. Yuk kita kerjain nih. Katanya ulama hebat, kita bisa tipu dia. Mau main-main. Begitu sudah datang di tempat itu, dia sampaikan, ya Syekh Fulan, namanya Syekh Yazo, ya. Ya, begitu datang ke situ, coba katanya ini ada yang meninggal, bisa nggak saya sholatin, gitu ya kan? Mereka udah nahan tawa-tawa. Tapi ini ustadzan aja nih ulamanya, alimnya ustadzan. Dia katakan, benar ini meninggal, ya. Ini yang disolatin yang hidup apa yang meninggal? Tuh, yang disolatin hidup apa meninggal? Mereka jawab, tidak ada orang hidup disolatin, saya katanya. Yang ada orang meninggal. Sampai 3 kali nanya, 3 kali. Dia orang hidup apa meninggal? Orang meninggal katanya. Orang hidup atau meninggal? Orang meninggal. 3 kali disebutkan. Begitu sudah 3 kali, tanya lagi sayanya. Ini orangnya baik apa enggak? Ini baik. Orangnya bagus, baik. Ya, kami bersaksi. Makanya kalau ada yang meninggal suka ada yang nanya. Ya, ahada khair. Itu sunnah Nabi juga. Awas, bukan sembarangan. Bid'ah itu bid'ah. Bid'ah dari mana? Bukan, zaman Nabi ada. Nabi itu kalau mau nyolatin jenazah nanya dulu, ini orang baik enggak? Nabi orang baik enggak nih? Baik. Sholatin oleh Nabi. Tapi kalau ada masalah, kalian aja yang sholatin. Diambil oleh para ulama. Makanya cara nafsirin teks itu lihat ahwal ulama. Kata para ulama, kita memastikan yang kita sholatkan itu baik. Kalau kurang baik, kita doakan jadi baik. Kalau baik, kita mintakan pada Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Maka orang nanya, ahada khair. Yuk kita sholatin bareng-bareng. Ya kan? Dalam sholat kita doakan dengan baik. Itu maksudnya. Ditanya, apa ini orang baik? Baik, itu baik. Maka doakan. Kata beliau, yuk kita sholatkan mudah-mudahan husnul khatimah. Disolatkan. Sholat benar-benar, sholat. Begitu selesai langsung pergi. Begitu pergi ketawa anak muda ini. Katanya ulama beneran kita tipu. Katanya ulama beneran kita tipu juga. Kena deh kalau kata bahasa sekarang gitu kan. Ketawa mereka semua. Begitu ketawa dia panggil yang di keranda. Hei bangun, kita udah menang katanya. Bangun, gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Begitu dibuka sudah kaku. Selesai, wafat dia. Kayak jangan main-main sama orang-orang seperti ini. Makanya sering ada kalimat daging ulama itu beracun. Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, ngedit fotonya, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh udah tuh. Ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan. Paling ringan tuh. Paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi.
Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan nabi diambil antum, dicela antum, ya nabi marah lah. Paham ya? Ya, yang paling bahaya, ulama itu ditempatkan nomor 3 oleh Allah setelah malaikat. Ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Ulama urutannya ditempatkan oleh Allah, dipuji. Antum ganggu ulama, ya Allah marah. Paham ya?